Libur Lebaran tahun ini, pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta mencatat uang beredar di masyarakat naik 2 triliun rupiah. Angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan pemudik dari luar kota yang mencapai 1,3 hingga 1,5 juta orang. Setelah 2 tahun dilarang, diizinkannya kembali mudik Lebaran pada tahun ini dinilai membantu pemulihan ekonomi di daerah. Asisten Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiana menjelaskan, selama libur Lebaran, penduduk Yogyakarta bertambah 1,3 hingga 1,5 juta jiwa. Tambahan jumlah penduduk dan wisatawan tersebut menambah perputaran uang di daerah yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu sebesar 2 triliun rupiah dibandingkan hari biasa. Pusat-pusat oleh-oleh ini juga ramai, tempat-tempat wisata juga ramai, kemudian saling kunjung-mengunjungi, makan-makan, minum-minum, saling memberikan angpau. Ini yang membuat gairah ekonomi kita menjadi semakin baik ketika Lebaran tahun 2022 ini. Keputusan pemerintah untuk mengizinkan masyarakat mudik ke kampung halaman diapresiasi kalangan pengusaha. Wakil Kepala Badan Moneter Kadin Indonesia, Afiliani menjelaskan, pelonggaran PPKM dibolehkannya mudik Lebaran dan cuti bersama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama UKM di daerah. Ternyata memang terbukti dengan adanya pelonggaran ini ternyata pertumbuhannya luar biasa, bahkan uang beredar cukup besar ya, di mana memang satu tempat wisata yang paling luar biasa, jadi ada perhotelan itu meningkat okupansinya menjadi 70%, kemudian makanan minuman juga luar biasa. Jadi banyak pengusaha yang merasakan ada pertumbuhan yang signifikan ya. Memang belum seperti sebelum 2019, tapi paling tidak pertumbuhan ini akan bisa terakselerasi sampai dengan akhir tahun. Ekonom LPEM FEEB UI, Tengku Rifki menjelaskan, kenaikan uang beredar di daerah saat Lebaran tahun 2022 ini merupakan sinyal positif terhadap perekonomian nasional. Lalu juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik belakangan ini, kita juga patut apresiasi ini berbarengan dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Sehingga kemudian aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi juga memiliki trickle down effect ke daerah-daerah, terutama tujuan mudik dan pariwisata. Dan juga memang beberapa momentum lainnya, seperti misalnya beberapa periode cuti bersama dan long weekend ini kita harapkan juga terus mendorong aktivitas perekonomian terutama di sektor pariwisata dan transportasi yang memang selama pandemi COVID-19 ini sangat-sangat tertekan. Pemerintah diharapkan dapat menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi pasca Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Ancaman inflasi yang berasal dari kenaikan harga energi dan komoditas pangan dunia menjadi faktor yang dapat mengerus daya beli dan konsumsi masyarakat di Indonesia.